Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya udah kedengaran, rekan-rekan semua. Dengaran Pak. Baik. Terima kasih. Yang belum open cam, silakan di open cam. Saya minta semuanya selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung bisa open cam ya. Si Hall, Nahdia, Dede, Hermiani, Audrey, Sumarsih, Amila Khairi ya, tolong dibuka kamera. Jadi nanti saya coba sampling, saya cek juga terus ya, biasanya saya akan cek yang nggak open cam, biasanya saya kasih nilai minus karena tidak mau fokus dengan kehadiran. Jadi mohon bisa fokus selama 1 jam aja biar bisa kegiatan hari ini bisa optimal seperti itu dan semua teman-teman di sini bisa fokus. Mohon maaf sebelumnya. Nah, rekan-rekan semua, hari ini jadi kemarin karena kita reschedule di hari Jumat untuk mata kuliah manajemen mutu terpadu, jadi yang harusnya hari Rabu, jadi saya undur di hari Jumat sore jam 3:30 sampai jam 5:30 gitu ya. Nah, untuk di minggu ini rekan-rekan semua kita adalah di pertemuan kedua mata kuliah manajemen mutu terpadu oleh saya sendiri Bambang Purnomo sebagai dosen pengampu untuk sebelum UTS ya yang akan dilanjutkan selanjutnya nanti oleh Pak Husni seperti itu. Hari ini tanggal 16 Februari, hari Jumat 2024. Semoga rekan-rekan semua yang hadir di kelas ini diberikan kesehatan ya karena lagi musim penghujan. Jadi kita tetap bisa beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya seperti itu. Nah, saya harap walaupun kita belajar dari mana aja, saya dari kantor, teman-teman ada yang dari rumah, dari kosan, misalnya ada yang dari kampus, ada juga mungkin dari di kafe atau yang di jalan, tetap fokus ya dengan pembelajaran hari ini. Dan ada beberapa poin penting yang mungkin menjadi penting dan bisa teman-teman pahami dan didalami sesuai dengan pembelajaran hari ini. Nah, rekan-rekan semua, untuk minggu lalu saya sudah memberikan tugas karena tugas ini deadline-nya adalah hari Selasa tanggal 20 Februari, masih beberapa hari lagi sampai Selasa depan. Jadi tugasnya saya lihat ada beberapa yang sudah mensubmit dan masih banyak yang belum membuat tugas ini. Jadi tugas ini masih silakan ya disubmit tugasnya. Kemudian yang untuk minggu depan tetap ya di Jumat depan di sore nanti yang akan presentasi Zeremia Anggrahta Mulia, kemudian Gusti Ramadan, kemudian Nabila Putri Arienda ya. Jadi ini yang akan presentasi di pertemuan ketiga sebelum memulai mata kuliah pembelajaran kita di manajemen mutu terpadu ya. Nah, tugasnya masih saya berikan waktu. Nah, kalau saya update tadi sore jam 4 sore, ini mungkin update yang sudah mengupload link tugas ya, link upload penjelasan video YouTube, kemudian link PDF upload di web Akademia. Siti Hasnul yang belum malah YouTube ya, link YouTube, kemudian Sandi Dwi Sapitri belum link YouTube. Kemudian Nabila Putri Arianda, link YouTube-nya belum. Kemudian yang sudah lengkap Bima Aditya dan ini ya, ya link YouTube dan link akademia udah lengkap. Silahkan buat teman-teman masih ada jadwal di Selasa sore jam 5 nanti saya akan kunci. Jadi buat teman-teman yang telat mensubmit itu tidak bisa mensubmit tugas karena saya kunci. Jadi harapannya beberapa hari ini tolong tugasnya bisa disubmit tepat waktu dan referensi informasi terkait beberapa pertanyaan yang saya berikan banyak sekali di internet. Teman-teman bisa resume, di buku juga banyak, teman-teman bisa resume dan bisa ditampilkan dan dijelaskan untuk tugas 2 minggu ini ya. Nah, rekan-rekan semua, sebelum saya masuk ke kegiatan perkuliahan, saya ingin menampilkan video yang menurut saya bisa menjadikan pembelajaran buat kita dan menjadi referensi kita buat kita semangat dan giat belajar, meningkatkan skill sehingga kita bisa bersaing nanti pada saat setelah lulus dari Universitas Jambi. Saya coba izin share videonya ya.
Syukuri ada hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan Oke. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa antrian untuk melamar kerja itu banyak sekali. Jadi, yang pengen saya gugah, yang pengen saya trigger dari video ini adalah saya pengen semua mahasiswa yang di bawah bimbingan saya, itu punya semangat yang tinggi, punya semangat bersaing, punya semangat untuk melatih kemampuan skills-nya, soft skill, hard skill, kemudian juga yang selama ini mungkin nggak aktif di kampus, organisasi bisa mulai aktif, mumpung masih semester 4 ya, punya banyak kesempatan, mau belajar pasar modal bisa gabung di Pojok Bursa Efek Indonesia, yang mau aktif di kegiatan BEM misalnya ya bisa diaktif di BEM ataupun di HIMA dan lain sebagainya. Yang pasti teman-teman harus benar-benar punya skills agar bisa bersaing ya, karena semakin ke depan persaingan semakin ketat, nggak hanya dari lulusan Jambi aja, lulusan dari Umbari, dari kampus-kampus yang ada di Jambi, ada yang lulusan dari Jawa yang ada di Jambi, dan mereka bersaing. Dan tentunya kalau teman-teman tidak bisa bersaing, kita akan mengalami kesulitan untuk mencari kerja. Nah, harapannya saya minta teman-teman bisa melatih soft skill-nya ya, kemampuan digital marketingnya dan lain-lain sehingga teman-teman bisa bersaing, mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha, pelaku UMKM, atau mau bekerja ya silakan. Yang pasti semuanya positif dan tentunya bisa memberikan manfaat buat teman-teman, buat keluarga dan lain sebagainya ya. Ini videonya sangat menarik banget buat saya. Ternyata ya sebegitu sulitnya ya banyak pekerjaan. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa memiliki kemampuan yang baik sehingga bisa bersaing dengan yang lain seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan untuk pertemuan kedua ini rekan-rekan semua. Saya akan coba menjelaskan mengenai kualitas dan manajemen kualitas. Ini adalah bagian dari manajemen mutu terpadu atau total quality management yang memang sangat penting untuk rekan-rekan pelajari dan dalami terkait bagaimana kita di perusahaan, di bisnis ya, fokus pada penerapan kualitas sehingga produk yang kita jual, barang dan jasa yang kita jual itu bisa bersaing dan tentunya digunakan oleh banyak orang. Nah, rekan-rekan semua, di era disruption saat ini di mana teknologi hampir semua orang menggunakan teknologi ya, teman-teman semua di sini saya yakin semuanya menggunakan gadget, menggunakan internet ya, menggunakan sosial media dan tentunya membuat era atau masa di mana kompetisi itu sangat ketat ya. Orang atau perusahaan atau instansi atau organisasi yang berfokus di bisnis yang mencari profit dengan menerapkan manajemen mutu menjadi hal yang sangat penting dan wajib. Kenapa? Kalau mereka tidak fokus dalam mengembangkan penerapan mutu dan kualitas di suatu organisasi bisnis, tentunya pelanggan akan lari, ya, akan berpindah ke layanan atau produk kompetitor, sehingga tentunya kita tidak bersaing dan sustainability of growth atau pertumbuhan yang berkelanjutan dari suatu perusahaan itu tidak bisa terjamin. Sehingga tujuannya teman-teman belajar di sini adalah bagaimana kita bisa menerapkan manajemen mutu yang baik, penerapan total quality management yang menyeluruh sehingga produk kita itu bisa bersaing dan mau dan bisa digunakan oleh semua orang gitu ya. Orang puas dengan produk dan layanan kita seperti itu. Nah, tentunya manajemen mutu ini tidak lepas dari competitive advantage, artinya competitive advantage ini bagaimana kita membuat pelanggan itu memilih bisnis kita ya dari bisnis yang lain karena mengerti bagaimana mempromosikan ya, kemudian tahu keunggulan kompetitif yang dimiliki sehingga kita bisa memenangkan market share atau pangsa pasar gitu ya. Jadi misalnya nih Apple, kenapa iPhone itu memiliki produk yang unik dan orang bangga pakai iPhone karena salah satunya user interface-nya nyaman, iOS-nya nyaman digunakan, kemudian
eh, eh, aplikasinya banyak gitu ya, tahan lama gitu ya. Dan itu salah satu kualitas yang memang dimiliki produk iPhone yang memang tidak dimiliki oleh produk lain. Misalnya ekosistem iOS itu memang sangat bagus sehingga ini menjadi hal yang sangat nyaman bagi penggunanya sehingga mereka nggak mau menggunakan smartphone lain. Itu salah satu competitive advantage yang dimiliki oleh iPhone misalnya seperti itu produk dari Apple. Nah, kemudian rekan-rekan, ketika teman-teman pingin fokus menguasai pangsa pasar, misalnya contohnya di sini rekan-rekan semua, contohnya ya si Bima, misalnya Bima nanti one day mau bekerja di Honda Motor ya. Bima ketika menjadi kepala cabang Honda Motor yang dilakukan adalah harus bisa menerapkan penerapan total quality management agar bisa memenangkan market gitu ya. Caranya ya dari kualitas, dari service produk, kemudian juga after sales ya, harga jualnya bagus ya. Tentunya ini memberikan dampak ke depannya bagi bisnis tersebut ya. Oke, kemudian di sini saya sambil cek yang belum buka kamera ya Sumarsi Asi, Audrey, Farhan, Viku, Dede ya. Saya note yang nggak buka kamera ya, mohon dibuka kameranya. Kemudian rekan-rekan semua untuk ketika kita menerapkan TKM kita akan membuat competitive advantage ya. Jadi competitive advantage ini adalah sesuatu yang bernilai bagi perusahaan karena ini kita bisa gunakan sebagai strategi bersaing seperti itu. Jadi kalau kita misalnya punya, wah kualitas produk kita terkenal produk yang handal gitu ya, yang hemat BBM misalnya ya, nah desainnya menarik misalnya, harganya kompetitif misalnya, nah kita bisa memenangkan persaingan di dalam bisnis. Karena kita fokus di total quality management ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan kualitas yang bagus, tentunya kita harus berfokus pada pemenangan di competitive advantage ini. Nah, kemudian rekan-rekan semua, untuk berikutnya adalah ketika kita menerapkan total quality management, semua stakeholders, baik itu manajemen, direksi, ya, pemegang saham, karyawan dari level atas sampai level bawah, itu sangat berperan penting ya untuk penerapan total quality management. Jadi semua orang itu punya peranan penting ya, nggak hanya direksi aja, tapi semua karyawan dari level atas sampai level bawah bagaimana kita bisa berfokus untuk ke pelanggan ya pembeli ya misalnya ya agar kita bisa memberikan yang terbaik ke mereka sehingga mereka nyaman menggunakan produk kita sehingga mereka akan loyal dan terus-menerus bahkan somehow ada yang namanya word of mouth. Jadi pelanggan ini akan menyampaikan, menceritakan ke orang lain, tetangganya, keluarganya, pakai Honda aja. Honda ini lebih bagus kualitasnya. Kemudian kalau servis bengkelnya ada di mana-mana. Kemudian harga jualnya juga kembali lebih tinggi. Kemudian mereknya kuat, misalnya seperti itu. So that's why semua stakeholders di penerapan total quality management di suatu instansi organisasi bisnis itu harus berfokus pada pengembangan customer itu sendiri seperti itu. Nah, contoh penerapan total quality management di Toyota. Kalau di Toyota itu ada yang namanya tax time, jadi adalah waktu yang tersedia untuk menghasilkan setiap unit produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Contohnya misalnya ketika mereka ingin memproduksi suatu unit Innova Zenix Hybrid tipe Q misalnya dibutuhkan waktu misalnya 20 jam misalnya ya. Nah, bagaimana mereka bisa menerapkan target ini kepada seluruh karyawan di bagian produksi untuk bisa menerapkan produksi dengan tepat waktu dan juga dengan kualitas yang terjaga. Ada juga mereka juga penerapan TKM di Toyota ini mereka juga menerapkan yang namanya Kaizen, suatu perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari yang mungkin pernah saya contohkan dari eh, Kijang kapsul ya, Kijang kotak, Kijang kapsul, Kijang Innova misalnya, kemudian Kijang Zenix, Toyota Innova Zenix yang terbaru yang tentunya ini dilakukan secara terus-menerus
bukan dari setahun 2 tahun, namun berpuluh-puluh tahun ya. Ini dilakukan agar si Toyota bisa membuat produk yang sempurna gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga tentunya ketika Toyota bisa mempertahankan kualitas produknya, mereka tentunya bisa menguasai pangsa pasar di Indonesia. Contohnya ya, saat ini kita lihat market share Toyota di Indonesia ada 32% misalnya ya. Kalau Mitsubishi 12%, Suzuki 10%, Daihatsu 18%, Honda 13%. Salah satu caranya yaitu mereka mempertahankan kualitas produk yang baik, kemudian bengkelnya ada di mana-mana, spare partnya mudah dicari, kemudian pelayanannya terbaik, after sales-nya juga bagus. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bagaimana contoh penerapan total quality management di dalam bisnis itu nyata dan tentunya juga berdampak di bisnis continuity bagi mereka ya, seperti itu. Nah, ini contoh teman-teman bagaimana perkembangan manajemen mutu. Kalau produk masa lalu, teman-teman mungkin lihat dulu ada kayak Machu Picchu, kalau di Indonesia mungkin ada Borobudur ya. Kemudian tembok China di Cina ya, tembok besar Cina, The Great Wall. Kemudian produk modern contohnya kapal pesiar terbesar Harmony of the Seas ya. Kemudian ada pesawat intai misalnya ya, pesawat tempur, kemudian ada handphone yang bisa dilipat dan lain sebagainya. Tentunya ini dilakukan penemuan invention secara menerus dari penemuan produk yang sebelumnya menjadi produk yang hingga saat ini mungkin kita lihat sendiri. Dulu mungkin tahun 2000-an saya menggunakan handphone tahun 2003, 2002 pada saat kuliah itu masih Nokia 1100 dengan telepon dan SMS saja fiturnya. Nah, sekarang kita bisa mengambil video dengan kualitas high definition, kemudian hasil fotonya bagus, kemudian kita bisa video call, bisa chatting, bisa nonton video, nonton film dari smartphone. Artinya perubahan yang terjadi itu tentunya pasti dilakukan secara terus-menerus. Jadi bagaimana bangunan dan produk-produk yang bagus ini diproduksi dengan perbaikan yang dilakukan oleh terus-menerus oleh semua orang yang ada di bisnis tersebut. Misalnya Samsung. Samsung itu sepengetahuan saya ketika saya ke Korea, saya lihat bahwa mereka nggak hanya berfokus di perusahaan elektronik saja ya. Jadi mereka juga banyak tuh lini bisnisnya ya, mulai dari otomotif juga mereka ngembangin perusahaan yang bergerak di infrastruktur ya, semikonduktor, LCD, smartphone dan lain sebagainya yang menjadikan Samsung adalah salah satu teknologi raksasa di dunia, seperti bahkan beberapa spare part yang diproduksi oleh Samsung itu digunakan oleh pesaingnya misalnya Apple dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, hari ini karena kita berdiskusi dan saya menyampaikan bagaimana pentingnya mutu dan kualitas bagi bisnis, ya, bagi organisasi, bagi perusahaan. Sebenarnya mutu itu apa sih ya, mutu atau kualitas? Jadi mutu dan kualitas ini adalah suatu tingkatan atau derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan atau keinginan. Jadi kualitas ini kita buat agar produk yang kita produksi itu sesuai dengan kriteria yang kita buat. Misalnya, ketika kita produksi katakanlah suatu meja, misalnya ya meja meja makan atau dining table misalnya. Tingginya misalnya 80 cm, panjangnya 2 meter, kemudian warnanya apa, beratnya berapa, kaki mejanya ada berapa, penyangganya ada berapa, hiasannya warna apa, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kriteria persyaratan yang harus dibuat ketika kita ingin membuat produk kita berkualitas dan tentunya lebih dibandingkan oleh pesaing misalnya. Nah, contohnya Informa ya teman-teman. Mungkin di Jambi Informa ada di Jamtos misalnya. Ketika teman-teman ke Informa, kenapa Informa itu walaupun mahal, di segmen menengah atas mereka suka menggunakan produk Informa karena yang pertama kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua ada garansi, kemudian kita belanja di mall, kemudian produknya dikirim ke rumah. Dan tentunya ini membuat
para pelanggan tuh nyaman belanja untuk di informal seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi pembelajaran bahwa kita bagaimana produk dan kualitas itu sangat penting di era modern saat ini. Kadang ya orang tidak lagi melihat harga di segmen-segmen menengah atas, segmen atas gitu ya. Mereka lebih penting ke kualitas ya. Mungkin di segmen yang mass mereka akan lebih ke price sensitive, but in another level orang akan melihat kualitas itu menjadi nomor satu. Nah, kita bisa membedakan mana perusahaan yang berfokus pada quality, pada pelayanan yang terbaik sehingga mereka terus dipercaya oleh pelanggannya. Oke, selanjutnya rekan-rekan semua, kualitas ini lebih berfokus bagaimana kemampuan suatu produk atau jasa. Jadi eh, berhubungan dengan mutu dan kualitas ini tidak hanya pada barang dan barang aja ya, tapi juga jasa, jasa perbankan, jasa telekomunikasi misalnya ya, barbershop ya, beauty clinic dan lain sebagainya yang tentunya teman-teman merasakan jasa dari layanan tersebut bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik melebihi ekspektasi dari pelanggan sehingga pelanggan itu nyaman dengan produk yang kita jual seperti itu. Misalnya, bagaimana peningkatan kualitas kita itu berimpact pada keuntungan penjualan, perbaikan respon ya, kemudian ada juga harga yang lebih tinggi, perbaikan reputasi seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, peningkatan kualitas ini juga berimpact pada penurunan biaya ya. Jadi bagaimana ketika Apa tuh ular lagi? yang belum di mute mungkin silakan di mute. Coba saya lihat ini belum di mute. Oke di mute ya. Oke, Tiara Rataliana belum di open cam ya, tolong dibuka. Oke. Nah, peningkatan kualitas ini selain meningkatkan keuntungan penjualan, jadi kalau misalnya produknya berkualitas, pasti pelanggan berbondong-bondong membeli produk kita. Kemudian juga somehow pelanggan juga tidak peduli dengan harga, mereka peduli dengan kualitas. Buat apa kita beli produk yang misalnya murah tapi baru dipakai sebulan udah rusak, tapi kita beli produk yang bagus tapi bisa digunakan bertahun-tahun gitu ya. Dan tentunya berimpact pada reputasi perusahaan ya. Perusahaan yang berkualitas tentunya reputasi perusahaannya juga sangat bagus. Kemudian juga penurunan biaya, misalnya biaya servis, pelanggan komplain dan lain sebagainya tentunya berimpact pada cost ya. Jadi kita bisa menekan biaya dengan penerapan kualitas produk yang baik, peningkatan produktivitas karyawan. Jadi semakin banyak penjualan, otomatis di bagian produksi, bagian penjualan, otomatis produk yang kita jual juga meningkat dan tentunya semua tim yang ada di bagian tersebut berusaha memberikan produktivitas yang terbaik karena jumlah permintaan produk meningkat. Beda kalau misalnya jualan sedikit, kita banyak ini ya nggak produktif misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya jualannya banyak, otomatis produktivitas karyawan semua naik gitu ya, karena permintaannya banyak. Kemudian pengurangan biaya rework dan limbah nih rework ini mungkin produk yang produk defect atau yang produk-produk yang rusak ya. Kalau kita bisa membuat kualitas produk yang terbaik, pasti otomatis kita nggak perlu sedikit sekali produk yang defect atau yang rusak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat Adidas gitu ya, Nike gitu ketika mereka membuat produk berusaha sebaik mungkin sehingga produk-produk yang defect ya yang rusak itu sangat kecil karena bagi mereka juga itu suatu kerugian gitu ya. Kalau misalnya logonya Nike tiba-tiba ada yang sedikit meleset gitu ya, mereka nggak akan jual ke market karena itu bisa berimpact pada perusahaan gitu ya. Kemudian juga limbah ya, limbah tentunya kalau misalnya ada barang defect produknya kita masuk ke gudang jadi limbah dan lain sebagainya. Kemudian pengurangan biaya garansi. Nah, tentunya kalau produk yang berkualitas bisa dipakai puluhan tahun, bertahun-tahun, ini juga berimpact pada garansinya juga ya kita nggak harus bolak-balik melayani pelanggan untuk pergantian spare part dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting bagi semua usaha, bisnis, barang dan jasa, baik itu otomotif, elektronik, jasa perbankan, telekomunikasi, dan semua produk yang tentunya berhubungan dengan customer seperti itu. Nah, tentunya
semua ini akan berhulu pada peningkatan keuntungan. Kenapa? Ketika perusahaan bisa meningkatkan kualitas, berimpact pada peningkatan penjualan dan lain sebagainya, tentunya akan berimpact pada bagaimana peningkatan keuntungan. Ingat bahwa perusahaan itu berfokus pada meningkatkan profit sebanyak-banyaknya, ya seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, pengaruh kualitas ya, pengaruh kualitas itu ada yang berimpact pada reputasi image, corporate image perusahaan. Wah, perusahaan kalau kita dengar Samsung, wah ini perusahaan ini ya Android terkemuka. Apple, wah ini produk smartphone terbaik misalnya ya. Otomotif misalnya, wah Toyota nomor satu nih. Kalau misalnya motor, wah Honda keren nih misalnya ya. Kemudian berhubungan dengan keandalan produk, produk ini sangat andal atau reliable, bisa digunakan dan kuat misalnya ya, keterlibatan global ya, pengaruhnya juga apalagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di multinasional misalnya ya, yang jualannya marketnya nggak hanya Indonesia aja, tapi jualannya global gitu, misalnya Samsung menjual produknya nggak hanya di Korea, tapi di seluruh dunia. Bayangkan ya kalau misalnya mereka tidak bisa menjaga kualitas, impact-nya juga berdampak pada pasar global seperti itu. Kemudian ada yang berhubungan dengan biaya kualitas. Jadi pengaruh kualitas ini juga bagaimana kita bisa menekan biaya pencegahan, biaya penaksiran, kegagalan internal dalam menciptakan produk yang berkualitas, termasuk juga biaya eksternal, pemerintah, government, pajak dan lain sebagainya yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, kualitas sendiri tentunya memberikan pengaruh pada organisasi secara holistik, secara keseluruhan ya, mulai dari pemasok hingga pelanggan dan dari desain yang bagus, desain yang berkualitas, kemudian juga tentunya maintenance atau pemeliharaan dari produk tersebut. Jadi kualitas ini sangat holistik ya, mulai dari spare part-nya, desainnya, kemudian mutu kualitasnya dan lain sebagainya yang tentunya kita harapkan bisa digunakan lama gitu ya. Misalnya teman-teman membeli sepeda motor misalnya. Nggak mungkin kan kita beli sepeda motor, udah beli beli ini aja lah murah tapi cuman 1 tahun misalnya. Tapi teman-teman pasti pengen, beli merek ini A aja deh karena kualitas produknya bagus, bisa dipakai bertahun-tahun. Pakai Telkomsel aja, sinyalnya ada di mana-mana hingga ke pelosok daerah misalnya. Itu semua produk itu punya keunikan dan karakteristik tersendiri yang disebut competitive advantage, yang tentunya berpengaruh pada kualitas dan tentunya berdampak pada banyaknya pengguna dari produk dan layanan tersebut. Nah, contohnya Apple yang saya berikan tadi, jadi bayangkan ya, Apple ini dijual global ya, pusat kantornya di California di Amerika, namun produksinya bukan di Amerika tapi di China ya. Di vendornya mereka bekerja sama dengan Foxconn. Artinya si Apple pun membuat produk itu sangat bergantung pada si mitra supplier atau mitra vendor produksinya, si Foxconn sendiri. Bayangkan ya, jadi Apple membuat standar kualitas produk yang baik sehingga Foxconn harus mengikuti karena si Apple pengen produknya sangat berkualitas dan bisa bersaing dengan para pesaing-pesaingnya, tapi dengan harga yang bisa bersaing misalnya ya. Makanya mereka berproduksi di China di mana biaya labor atau biaya tenaga kerja itu murah sehingga mereka produksi di Foxconn di China misalnya seperti itu. Nah, namun mereka punya kualitas yang tinggi seperti itu. Mereka punya standar cek produk yang baik sehingga produk mereka walaupun diproduksi bukan langsung oleh mereka tapi mereka bisa membuat produk yang berkualitas. Jadi manajemen Apple ini dalam menjaga kualitas produk, walaupun mereka produksinya melalui mitranya Foxconn di Cina, tapi mereka terus menjaga kualitasnya sehingga produknya dipercaya oleh semua konsumen di berbagai negara di dunia, di global seperti itu ya. Nah, di standar kualitas internasional sendiri itu ada yang namanya ISO atau International Organization for Standardization. Ini biasanya menjadi standar bagi perusahaan untuk bisa memenuhi agar bisa bersaing dan juga tentunya bisa memberikan yang terbaik. Jadi
Kita juga fokus pada pelindungan konsumen, juga fokus pada pengembangan perusahaan melalui dan mematuhi dari penerapan ISO sendiri. Nah, ada yang namanya ISO 9000. Sebenarnya ISO 9000 apa sih? ISO 9000 ini lebih sekumpulan standar kualitas yang dikembangkan oleh International Standard Organization, di mana fokus standar ini bagaimana penerapan prosedur manajemen kualitas melalui kepemimpinan, dokumentasi terinci, perintah kerja, dan penyimpanan data. Jadi lebih bagaimana proses manajemennya di suatu organisasi, di suatu perusahaan, terdokumentasi, perintah kerjanya gimana, proses perintah kerja dari atas yang ke bawah, penyimpanan data, dan lain sebagainya ya. Penerapan sistem sistem IT yang terintegrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berhubungan dengan ISO 14000, sebuah standar manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh ISO yang mencakup manajemen lingkungan, ya misalnya AMDAL, evaluasi kinerja perusahaan, labeling, pengauditan, dan penilaian siklus hidup. Ada juga ISO 2001 mengenai layanan, misalnya ketika kita masuk ke perbankan, kantor bank BCA atau kantor layanan Grapari Telkomsel atau ke Bank BRI, Bank BNI, mereka selalu punya standar waktu layanan bagaimana petugas customer service memberikan layanan, berapa waktu yang harus diselesaikan sehingga si pelanggan puas dengan layanan itu. Mereka punya ada standarnya, ada ISO 2001 dan ISO yang lain. Jadi masing-masing ISO ini unik dan mereka dibuat prosedurnya agar standar yang dibuat itu bisa dipatuhi oleh semua stakeholder sehingga berjalan dengan baik seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya kira-kira terkait bagaimana pentingnya penerapan manajemen quality di dalam suatu organisasi bisnis. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau nggak ada yang ditanya, rekan-rekan semua, untuk minggu depan, selain tugas yang kemarin, deadline hari Selasa, ini tugasnya paling lambat Kamis tanggal 22 Februari jam 5 sore. Tugasnya saya pikir ini juga nggak begitu sulit, teman-teman bisa cari referensi di internet. Dan di sini teman-teman buat dalam bentuk PPT dan disajikan dalam bentuk penjelasan di video di upload di YouTube ya. Tugasnya adalah teman-teman cari menurut rekan-rekan misalnya perusahaan di Indonesia ataupun di dunia, misalnya boleh perusahaan di negara lain. Oh, contohnya, saya pengen Boeing, saya pengen Singapore Airlines, saya pengen Bank BCA, saya pengen Telkomsel, saya pengen apa misalnya Hotel Marriott misalnya ya, yang menerapkan total quality management atau manajemen mutu terpadu ya. Profil perusahaannya apa? Misalnya Singapore Airlines adalah perusahaan yang berbasis di Singapura misalnya. Visi misi perusahaannya apa ya? Kemudian menurut teman-teman, kenapa sih teman-teman menilai si perusahaan Singapore Airlines misalnya ya? Kenapa menurut teman-teman bisa menerapkan total quality management sehingga perusahaan bisa memiliki daya saing yang tinggi misalnya ya. Oh, contohnya saya pengen Garuda misalnya ya, bebas. Jadi teman-teman bisa memilih perusahaan yang menurut teman-teman bagus dan layak untuk dianalisa dari sisi total quality management, kemudian dijelaskan dalam bentuk PPT mau 5 lembar atau 10 lembar silahkan aja. Yang penting di situ berkomprehensif penjelasannya dan ada profil perusahaan, visi misi, alasan kenapa teman-teman memilih perusahaan ini menerapkan TQM yang baik sehingga layak untuk teman-teman jelaskan dalam bentuk video dan di-upload di YouTube ya, di Kamis depan. Nah, ini contohnya kayak ini ya, riset pasar. Contohnya nanti teman-teman ada mukanya di sini, ada PPT penjelasannya, mungkin seperti itu. Ada yang ditanya teman-teman untuk tugas atau materi hari ini? Saya akan senang sekali untuk menjawab. Silakan. M. Ali Fikri, nah dia nggak open cam. Silakan. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya coba izin absen dulu ya ke rekan-rekan. Oke, saya coba buka dulu. Oke, nah
link tugasnya jangan lupa ya, ini tugas 1 ini deadline-nya di hari Selasa depan. Tugas 2 ini link upload video ke YouTube di Kamis depan ya, sebelum hari Jumat kita kegiatan perkuliahan jam 5 sore. Jadi tolong tugas 1, tugas 2 nanti sesuai jadwalnya. Nanti kalau misal lewat jadwal nanti saya akan lock sehingga nggak bisa diedit table gitu ya. Jadi nggak bisa diedit lagi, teman-teman nggak bisa ngupload tugasnya lagi. Jadi mohon tugasnya dibuat karena sudah libur 2 minggu, teman-teman bisa optimalkan. Nah, untuk absensi hari ini saya coba absen dulu. Hari ini tanggal 16 Februari 2024. Yang pertama Siti Hasnul ada. Hadir, Pak. Terima kasih. Cindy, Hadir, Pak. Sumarsi, Hadir, Pak. Rido, Hadir, Pak. Silvi Hermandasari, Alfa ya. Hadir, Pak. Oh, hadir. Merinda Siregar. Hadir, Pak. Oke, kemudian Lala, Hadir, Pak. eh, Hermiani, Hadir, Pak. Razulin Rahman. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Farhan Andriansa, Hadir, Pak. Dwi Alia, Hadir, Pak. kemudian Rizko, Hadir, Pak. Viko, Hadir, Pak. Andre ada, Alfa, kemudian Alvin, Alfa, Zeramia, Alfa, Tiara, ada. Hadir, Pak. Oke. Eka, Hadir, Pak. oke. Gracelia, Hadir, Pak. Tita, Hadir, Pak. Jok, Hadir, Pak. oke. Nabila, Hadir, Pak. Sihol, Hadir. hadir, kemudian Amila, Hadir, Pak. nah dia, Hadir, Pak. oke. Dimas, Hadir, Pak. oke. Kemudian Dea, Hadir. Gusti, Alfa ya, Gusti hadir, Pak. oke. Sriwayuni, Hadir, Pak. oke. Andira, ada. Hadir, Pak. Yogi, Hadir, Pak. Alif, Hadir, Pak. Fadel, apa ya? Alwan, apa? Bima, Hadir, Pak. oke. Audrey, Hadir, Pak. oh, oke. Rizky, Hadir, Pak. Dede, Dede hadir, Pak. Ahmad, apa ya? Ada yang belum dipanggil? Nggak ada ya? Oke, baik. Demikian teman-teman, untuk setelah ini nanti tugas akan saya share dan materi di WA Group. Tolong dibaca, tolong menjadi referensi buat teman-teman untuk membuat tugas. Dan satu lagi, tugas jangan telat. Tugasnya saya ulangi ya. Tugasnya untuk deadline, untuk tugas minggu depan, yaitu upload tugas di YouTube. Untuk tugas membuat dan menyajikan profil perusahaan yang menerapkan total quality management, tugas kedua. Tugas ke-1 itu deadline-nya adalah di hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 ya, jam 5 sore. Kemudian yang presentasi minggu depan di hari Jumat sore, Jeremy, Gusti, Nabila ya, tolong disiapkan 3 tugas ini. Nanti di-upload di link yang sudah saya berikan di
grup ya. Linknya sudah di-share, teman-teman bisa upload di sana. Demikian teman-teman, terima kasih banyak untuk hadir tepat waktu dan open cam selama kegiatan perkuliahan. Saya minta konsisten terus selama kegiatan perkuliahan wajib open cam sehingga harapannya teman-teman fokus dengan pembelajaran. Nggak lama-lama 1 jam aja, tapi teman-teman fokus dan bisa menyerap apa yang pengen saya sampaikan terkait mata kuliah kita sore ini di manajemen mutu terpadu. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.